adhamatan turikul kufar biayatihi ajalla wa ala wafidar amin ajiyal malikal tunaji ya tunaji malikal enggak maksudnya yunaji apa tak apa ya tak ya wahdat antunaji ya wafidar antunaji malikal mauki wajabal jabarilati biqalbin lahir mustarsilin fi awdiyatil ghaflati wal wasal bisil jahilin fi majainil khawatiri wa afkari dunyawati fastaujib al-manta minallahi wa tarja alillahi wa qad qala alaihi wasallam idza qama'tu ila salati akbalallahu alaihi biwajhihi faidal tafat ila waraihi yaqulullah ta'ala ibnu adama iltafata ila man huwa khairun lahu minni fa in iltafata asaniyata qala misla dzalika fa in iltafata salisata a'radallahu anhu fa idza kana al-multafitu biwajhihi dhahiri yuridullahu anhu fa kaifa yakunu halu man yaltafitu biqalbihi fi salatihi ila hududis dunya wa zakhari fiha wallahu subhanahu wa ta'ala la yanzuru ila ajzami wa dawahiri fa inna ma yanzuru ila qulubi wa sarairi wa'lam anna ruhal jami'il ibadati wa manaha innama huwal khuduru ma'allahi fiha faman khallat ibadatuhu anil huduri fa ibadatuhu haba'un mangsurun wa masalul ladzi la yahduru ma'allahi fi ibadati masalul ladzi yuhdi ila milkin azimin wasifatan mayyitatan au sundukan farigon fama ajdaruhu bil akubati wa hirmani masubati. Allah. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu rasulullah sayyidina wa maulana Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa maulah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Wa yanbaghi ayakuna lahu wirdun min kulli naw'in minal ibadati yuwadhibu 'alaiha. Wa yanbaghi dan seyogjanya seharusnya selayaknya ayakuna lahu wirdun, hendaknya seseorang itu mempunyai wirid. Kemarin sudah kita bahas apa itu wirid. Wirid ini adalah sesuatu yang dalam keadaan normal tidak akan pernah dia tinggalkan. Tidak akan pernah dia tinggalkan. Berarti selalu dikerjakan. Kalau ternyata ada halangan, maka dia qodoi. Itu baru dinamakan wirid. Wirid itu mempunyai keistimewaan lebih daripada dzikir biasa atau amalan biasa. Suatu amal itu sudah bagus, tapi kalau dijadikan wirid menjadi luar biasa. Jadi luar biasa. Bagaimana wirid tadi? Dikerjakan terus-menerus. Kalau seandainya ada halangan, ada sesuatu hal, maka dia qodoi. Hendaknya seseorang itu mempunyai wirid fi kulli nau'in minal ibadati, di setiap macam ibadah. Berarti wiridnya bukan cuma satu macam tok. Yuwadhibu 'alaiha, yang dia terus kerjakan terhadap wirid tersebut, dalam ibadah tersebut. Wala yasmahu, dan dia tidak mentolerir fitarki syai'in, untuk meninggalkan sesuatu. Dia tidak mau kompromi meninggalkan sesuatu, minha, dari ibadah tersebut, fi usrin wala yusrin, baik dalam keadaan sulit ataupun dalam keadaan mudah. Model apapun, dalam keadaan apapun, dia tidak mau tolerir, pokoknya saya harus kerjakan. Nah, fal yuktir. Nah,
Jadi sebetulnya ada hadis daripada baginda Nabi besar Muhammad SAW. Rasulullah ini dalam riwayat Bukhari ya. Dalam riwayat Bukhari disebutkan idza safaral abdu idza maridal abdu aw safara kutiba lahu mithlu ma kana ya'malu muqiman sahihan. Ketika seorang hamba itu sakit atau dia bepergian, maka tetap ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala pahala sebagaimana yang dia kerjakan dalam keadaan sehat ataupun mukim, tidak bepergian. Biasanya kalau tidak bepergian, biasanya kalau sehat, dia mengerjakan begini dan begitu. Amalan ibadahnya sudah dia tertibkan. Subhanallah, hikmah dari Allah, akhirnya orang tersebut sakit. Atau orang tersebut ada hajat untuk bepergian, tidak bisa mengamalkan persis apa yang dikerjakan hari-hari biasanya. Maka pahalanya tetap sebagaimana dia kerja, mendapatkan pahala persis sebagaimana orang tersebut kerjakan dalam keadaan sehat ataupun tidak bepergian, mukim. Nah, sebetulnya begitu. Berarti kalau dia punya wirid, dia punya sesuatu yang dia langgengkan, ya wirid itu namanya. Terus sakit, sebetulnya sudah aman sebetulnya. Cuman para alim ulama dulu, para orang soleh itu menjadikan ibadah itu bukan sebagai beban lagi, tapi ibadah itu adalah sebagai kenikmatan. Ya Allah, Allahumma ja'alna minhum ya. Sudah seperti itu. Seperti apa Habib Hasan bin Saleh Al-Bahar itu. Nanti kita ceritakan ini supaya menjadi motivasi dan supaya kita juga kepingin seperti itu. Minimal kepingin dulu. Nanti caranya bagaimana Allah yang atur. Habib Hasan bin Saleh Al-Bahar itu yang punya karangan, punya karya beliau, mempunyai karya Sholatul Muqarrabin, sholatnya orang-orang yang dekat kepada Allah. Hasan bin Saleh Al-Bahar ini sakit panas luar biasa sampai diselimuti 7 lapis itu masih terasa panasnya di ke depan, di atasnya itu kan panas luar biasa itu. Jadi beliau menggigil dinginan gitu. Wah, berarti panas dingin ya. Beliau merasakan panas, badannya panas, tapi beliau merasakan dingin gitu. Ada diselimuti sampai 7 lapis. Itu pun dari lapis ke-7 panasnya masih terasa. Subhanallah. Kalau sudah datang malam, idza jannal lail, ketika sudah datang malam, beliau mengatakan qala li nafsihi kum ya nafsusu gitu. Berdiri, wahai nafsu yang jelek, jangan halangi aku untuk beribadah kepada Tuhanku gitu. Malam-malam itu ditepok-tepok gini, ayo bangun, nafsu yang jelek, jangan ngalang-ngalangi dari ibadah kepada Allah.
langsung beliau bangun, langsung wudhu, sholat dengan nikmatnya, kayak sehat, kayak sudah sehat gitu. Nanti terus selesai sholat, selesai ibadah, langsung panas lagi, tidur lagi, selimuti lagi. Diselimuti lagi. Berarti seandainya beliau itu menjalankan hadis yang tadi, oh ini sakit kok, gimana lagi, sudah berarti nggak bisa menjalankan persis seperti yang biasanya. Maka beliau istirahat pun tetap dapat pahala sebetulnya. Kan begitu. Seandainya beliau sehat pasti kerjakan. Ternyata sekarang sakit, tidak bisa beliau kerjakan. Itu sudah dapat pahala seperti beliau kerjakan waktu sehat, waktu tidak bepergian, kan begitu. Tapi ternyata orang-orang soleh dulu tidak begitu. Orang-orang soleh dulu waktu sakit pun tetap ibadah. Kenapa? Ibadah itu bukan beban. Ibadah itu adalah kenikmatan. Masya Allah. Dan kita dapat bagian seperti itu ya. Kenikmatan dalam beribadah, Masya Allah. Dan bahkan ketika bepergian, beliau-beliau itu bukan bepergian gimana lagi, nah, tidak bisa ibadah. Bukan begitu. Mereka justru mengajak rombongannya untuk beribadah bareng. Berarti kalau baca wirid, wiridnya dibaca bareng. Kalau baca Quran, Qurannya dibaca bareng. Masya Allah. Ini contoh yang saya tahu, yang sekarang ini, tapi hampir semuanya sih, hampir semuanya memang begitu. Habib Salim Asyatiri dan lain sebagainya. Ini yang saya tahu juga diantaranya guru saya Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafid. Masya Allah. Beliau ketika perjalanan gitu, maka bacaan Al-Quran, hizib Quran itu tidak pernah ditinggal. Wirid tidak pernah ditinggal. Bacaan-bacaan yang biasa beliau kerjakan tidak pernah ditinggal. Amalan-amalan yang biasa beliau kerjakan tidak ditinggal. Padahal bepergian itu. Bahkan beliau ketika bepergian ngajak yang lain untuk mengikuti hal yang sama. Subhanallah. Subhanallah. Ini pernah kejadian perjalanan dari mana itu ya? Naik kereta lah, apa dari Tegal ke Jakarta atau gimana? Apa dari Jakarta ke Tegal atau? Hasilnya naik kereta itu, naik kereta. Maka waktu itu Kamis sore menjelang maghrib. Begitu masuk waktu maghrib, sudah semuanya di kereta, keretanya jalan. Maghrib. Tahu-tahu beliau baca, gitu. Tahu-tahu, la hadratin Nabi Al-Fatihah, gitu. Di gerbong kereta. Ada Fatihah, semuanya baca Al-Fatihah. Setelah itu langsung beliau bilang, Ya Rabbi salli ala Muhammad. Baca maulid. Baca maulid karena wirid beliau kalau sudah malam Jumat itu baca maulid. Pada maghrib sampai isya itu baca maulid. Nanti pada isyanya itu biasanya ada ceramahnya gitu. Ketika di kereta, beliau ngajak yang lain untuk wiridnya dikerjakan bareng-bareng. Akhirnya beliau
baca Al-Fatihah, terus kemudian baca maulid, berarti di kereta itu baca maulid. Waktu mahalul qiyam, ya berdiri semuanya. Terus kemudian orang-orang kan tahu, oh Nabi Umar ternyata gitu. Ini masih awal-awal ya, Habib Umar masih awal-awal. Masih yang terjemahkan kemana-mana itu Habib Thohir Al-Kaf, Allah yarhamu, Tegal. Murid-murid beliau belum terjemahkan, belum lihai gitu ya. Berarti belum. Yang terjemahkan masih Habib Thohir Al-Kaf, masih. Subhanallah. Akhirnya ketika mahalul qiyam berdiri semuanya dari gerbong depan. Dari gerbong depan, gerbong belakang, tumplek-plek di gerbong tersebut. Pengen hadir maulid semuanya. Merapat ke situ. Waktu mahalul qiyam itu. Setelah mahalul qiyam, duduk, terus Abu Umar kasih kode. Ada beberapa orang yang suruh ceramah. Di antaranya Habib Thohir Al-Kaf ceramah. Terus ada beberapa orang lagi ceramah gitu. Ceramah di gerbong. Subhanallah, istiqomah yang luar biasa. Seharusnya kan kalau sudah musafir, tidak dikerjakan pun beliau akan dapatkan ya. Tapi itu adalah kenikmatan sudah. Kenikmatan. Jadi ya, yang biasa dikerjakan, tidak dikerjakan itu kayak ada yang kurang gitu. Subhanallah. Subhanallah. Nah. Fal yukthir min tilawatil Qur'anil azim. Maka hendaknya orang tersebut memperbanyak daripada membaca Al-Qur'anul azim. Tadabburi ma'anihi, bersamaan dengan mengangan-angan, merenungkan, memfikirkan makna-maknanya. Wa tartili al-fatihi, dan tartil dalam lafaz-lafaznya. Ya, kalau baca Quran jangan ngebut-ngebut. Cepet tidak apa-apa kalau memang bisa kepegang maknanya. Tapi kalau cepet cuman ngejar cepet tok tanpa merenungi maknanya buat apa? Begitu. Nah, ini kan baca Quran itu bukan balapan. Tarawih, salat tarawih itu, atau darusan, tadarus itu. Baca Qurannya jangan ngebut-ngebut. Lah gimana kita mau tadabbur maknanya itu bagaimana? Harus tadabbur makna sama tartil alfatnya. Nah, santri kan sudah mulai kan, diajari kan, sudah mempelajari bagaimana menterjemah, ya kan? Terus kemudian ini ada sekarang ini ngaji tafsir ya, betul ya? Kalau malam itu tafsir apa? Yang malam itu bukan tafsir itu. Apa itu? Hah? Hah? Apa? Daqaiqul Akhbar. Oh. Yang perempuan berarti. Perempuan ada baca tafsir. Nah. Berarti mulai merenungkan apa yang dibaca begitu. Setiap hari ada tambah satu ayat berserta dengan yang dia angan-angan maknanya, nanti kan untuk berikutnya sudah tahu kan dia. Setiap hari tambah begitu.
Wal yakun mumtali'an bi adhamatil mutakallim, dan hendaknya ketika membaca Quran dia itu dipenuhi dengan keagungan zat yang berbicara. Al-Quran itu yang berfirman siapa sih? Allah. Maka hendaknya hatinya itu dipenuhi. Ini yang ngomong, yang berbicara, yang berfirman Allah Subhanahu wa taala. Inda tilawati kalamihi, ketika membaca kalamnya Allah. Nah, ini berarti Allah lagi berfirman kepada kita. Maka kita penuhi dengan takdim, dengan pengagungan. Wala yaqra'u kama yaqra'ul ghafilun. Hati-hati, jangan membaca Al-Quran sebagaimana bacaannya orang yang lalai. Bagaimana orang lalai ini? Alladzina yaqra'una al-Qur'an bi alsinatin fasihah, yang mereka membaca Al-Quran dengan lisan yang fasih. Oh, kalau baca Al-Quran bagusnya, lagunya luar biasa. Wa aswatin aliyah, suara yang tinggi, melengking. Wa qulubin minal khusyu'i wa ta'dhimi lillah khaliyah. Tapi masalahnya hati mereka itu dari khusyuk ataupun ta'zim kepada Allah jauh. Suaranya tok yang bagus, suaranya tinggi, bagus dalam lagunya, ternyata hatinya jauh daripada khusyuk dan ta'zim, pengagungan kepada Allah. Baca Quran dengan lagu bagus apa enggak? Bagus. Dan itu sunnah. Membaca Quran dilakukan itu hukumnya sunnah. Tapi kalau kita jaga lagu, hilang tadabbur kita, hilang perenungan kita, hilang ta'zim kita kepada Allah, ya hilang itu. Itu apa namanya itu? Golek uceng delek-delek itu apa? Golek uceng kehilangan delek. Cari sesuatu yang kecil tapi kehilangan yang besar berarti. Begitu. Ya Allah. Nah, berarti jangan sampai seperti itu, hanya diperbagus suaranya walaupun sebetulnya itu sunnah, tapi ternyata hatinya jauh daripada khusyuk dan hatinya jauh daripada mengagungkan ta'zim kepada Allah Subhanahu wa taala. Yaqra'unahu kama unzila. Mereka membaca Al-Qur'an mirip seperti ketika diturunkan. Wah, tajwidnya ininya fasih betul. Min fatihatihi ila khatimatih, mulai dari Fatihahnya sampai terakhirnya. Wala yadruna ma'nahu, tapi belas tidak tahu apa maknanya. Berarti cuma baca tok, tidak tahu apa itu artinya, maknanya. Wala ya'lamuna li ayyi syai'in unzila, dan dia tidak tahu, dan mereka tidak tahu ini ayat ini diturunkan untuk apa. Berarti sebab nuzulnya juga nggak tahu. Walau alimu la'amilu, seandainya mereka itu tahu, niscaya mereka akan mengerjakan. Fa'inal ilma manafa', karena sesungguhnya ilmu ini adalah sesuatu yang bermanfaat. Pengen tahu ilmu kamu itu seberapa? Ilmu kamu itu yang bermanfaat bagi kamu, bukan yang sekedar kamu hafalkan tok. Yang kamu praktekkan yang bermanfaat, lah itu ilmu itu. Wa man alima wa ma amila falaisa bainahu wa bainal jahil farqun. Orang yang tahu tapi ternyata tidak mengamalkan, maka tidak ada beda antara dia dengan orang yang bodoh. Sama aja berarti. Alim tapi ternyata sama sekali tidak ada bedanya, tidak mengamalkan apa yang dia tahu, apa yang dia
tahu. Ya, berarti ya sama aja. Ila min haitsu inna hujjatullahi alaihi akad. Cuman, nah ini yang lebih parah ini. Tidak ada bedanya antara dia dengan orang jahil, tidak ada bedanya, kecuali hanya hujahnya Allah kepada dia itu lebih berat lagi. Karena akan ditanyai, kamu alim loh, kamu tahu loh, kok nggak diamalkan? Wah, ini jadi akan lebih berat lagi. Fa'ala hadza yakunul jahilu ahsana halan minhu. Maka kalau lihat dari aspek ini, maka orang yang jahil itu lebih bagus keadaannya daripada orang yang alim. Hah? Alim tapi ternyata nggak ngamalkan ilmunya. Wah. Ya, berarti lebih bagus jahil aja sudah. Sama-sama nggak ngamal. Nah, kenapa? Karena kalau orang alim, orang ngerti tapi nggak ngamalkan ilmunya, nanti justru akan menjadi hujah alaih, menjadi saksi yang memberatkan kepada dirinya. Begitu. Kalau dalam segi ini ya. Walidzalika qila, oleh karenanya diucapkan kullu ilmin la ya'udu 'alaika naf'uhu fal jahlu awadu 'alaika minhu. Kullu ilmin, setiap ilmu, la ya'udu 'alaika, yang tidak kembali kepada kamu, naf'uhu, kemanfaatannya, fal jahlu a'wadu 'alaika minhu, maka kebodohan adalah lebih bisa kembali kepadamu minhu, daripada ilmu tersebut. Ya, kalau ilmu ternyata kemanfaatannya tidak bisa kembali kepada kamu, ya wes bodoh aja. Bodoh itu lebih bermanfaat kepada kamu. Gitu. Berarti bukan nilainya itu adalah alim-aliman, bukan. Seharusnya apa? Seharusnya tambah ilmu, tambah amal. Gak ada ceritanya. Gak ada ceritanya orang yang mulia mulai dari zaman dulu sampai akhir. Itu disebabkan karena ilmu saja tanpa amal. Tidak ada ceritanya. Tidak ada ceritanya. Salah besar orang yang mengatakan bahwasanya orang alim ibadahnya adalah cuman ilmunya itu tanpa amal. Kok bisa dibedakan antara ilmu sama amal itu, kok bisa gitu? Tidak ada ceritanya. Ulama-ulama yang sampai sekarang kita sebut nama-namanya, sampai sekarang namanya kita sebut, namanya kita sanjung, sampai sekarang harum namanya. Mereka bagaimana? Mereka mulai dari zaman dulu mereka selalu ibadahnya luar biasa. Siapa? Coba. Siapa? Ulama siapa? Yang ibadahnya enggak ada itu siapa? Yang cuman ilmu saja itu siapa? Yang sampai sekarang namanya kita sebut. Coba. Itu kan ada itu. Kitab-kitab yang menyebutkan biografi para ulama kan ada. Hah? Baca itu. Oh, itu ternyata alim, ahli hadis, ahli tafsir, ahli fikih, ahli ini, ahli itu. Coba baca bagaimana ibadah mereka. Ternyata mereka itu ahli ibadah. Bukan terus ahli
ilmu tanpa ibadah, tidak ada begitu itu. Tidak bisa dipisahkan antara ilmu dengan ibadah itu tidak bisa, tidak bisa dipisahkan. Karena samroh, buah hasil daripada ilmu itu adalah amal. Lah kalau punya ilmu tanpa punya amal, ya berarti kayak pohon yang diharapkan ada buahnya, ternyata nggak muncul buah. Terus bagaimana? Ya ditebang. Lo nggak muncul buah kok. Kamu nanam pepaya, apa tujuannya? Supaya muncul buah pepaya. Setelah dirawat, kasih pupuk, kasih disirami, dirawat dari hama, nggak muncul buahnya. Kira-kira kamu terus sirami, terus kamu jaga dari hama atau kamu tebas? Tebas. Nah, kenapa? Nggak fungsi sudah ini. Nggak manfaat. Sama. Ini orang punya ilmu, tambah banyak ilmunya, enggak tambah amal. Oleh karenanya kalau di pesantren, ya, khususnya pesantren dari guru-guru kita, ya, itu tidak boleh, ya, tambah ilmu enggak tambah amal itu tidak boleh. Berarti harus sejalan, harus sejalan. Bagaimana kita harus baca Al-Qur'annya, bagaimana kita tetap baca wiridnya, kan? Bagaimana kalau hari-hari yang dianjurkan untuk puasa, kita puasa, betul ya? Kita puasa. Terus nanti kalau ada kusuf, apa itu? Gerhana matahari, gerhana rembulan, maka kita langsung praktek. Kan begitu. Berarti semuanya diamalkan. Bukan hanya teori. Oh, masih santri. Suruh puasa. Santri itu belajar tok ya. Enggak usah puasa. Enggak. Praktek. Ayo praktek. Lah kalau santrinya enggak mau praktek, enggak mau mengamalkan ilmunya, nanti aja. Sekarang belum latihan, nanti ya enggak mungkin bisa kerjakan. Semuanya itu butuh dilatih, perlu dibiasakan. Begitu. Nah, wal yakun laka ayyuhal murid, dan hendaknya kamu wahai murid harus mempunyai hadzun minat tahajud. Kamu harus mempunyai bagian dari minat tahajud. Fa innal laila, karena sesungguhnya malam, waktu khalwatil abdi ma'a maulah, waktu menyepinya seorang hamba kepada Tuhannya. Fa'akthir fihi minat tadarru', maka perbanyaklah di dalam malam hari tersebut dari tadarru'. Tadarru' yaitu merendah mengiba. Ya Allah gitu. Wal istighfar, dan meminta ampun kepada Allah. Najin rabbaka, kamu menyeru, memanggil Tuhan kamu, bilisani dhillah, dengan lisan kehinaan, wal ittiror, dan darurat. Berarti kalau orang yang darurat, orang yang kepepet, itu kira-kira gimana sih? Ada orang kepepet, minta tolong sama kamu. Kira-kira dia petentang atau gimana? Oh, mengibab, betul, tolong. Minta maaf, minta tolong, ya kan gitu kan? Nah, itu kayak gitu. Kita ini dalam keadaan darurat, kita penuh dengan kerendahan, kita mengibah kepada Allah. Ya Allah,
banyak dosa ya Allah, banyak salah ya Allah, kayak gitu. Itu di waktu malam. Karena orang yang merendahkan diri di hadapan Allah dengan merendahkan betulan, maka Allah angkat derajatnya. Dia nangis-nangis, merasa hina betul di hadapan Allah, tapi diangkat namanya, dimuliakan di hadapan makhluk. Saya nanti kalau merendah di hadapan Allah, hina betulan saya. Enggak begitu. Enggak begitu. Orang yang merendah di hadapan Allah Subhanahu wa taala dan dia dijadikan kekasih Allah, Allah akan angkat derajatnya dan para makhluk akan memuliakan pada dirinya. Gitu. Nah. An qalbin mutahakikin, dari hati yang yakin, binihayatil ajzi, dengan puncaknya kelemahan, wa ghayatil inkisari, dan puncaknya pecah hati. Berarti betul-betul yakin bahwasanya ini penuh dengan kelemahan. Ya Allah, kayak gini ya Allah, kurang ya Allah, gitu. Terus kemudian ghayatil inkisar, gimana ini, pecah hatinya ini, tercapik-capik hati ini, gimana ini ya Allah, gitu. Wahdar antada'a qiyamul lail, hati-hati kamu meninggalkan qiyamul lail. Fala ya'ti alaika waktu sahar, jangan datang kepada kamu waktu sahur. Waktu sahur ini waktu akhir lail ya. Illa wa anta mustaiqidun, kecuali kamu sudah bangun. Dzakirun lillah, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, seorang murid itu tidak boleh meninggalkan qiyamul lail. Dan betapa beruntungnya orang yang sudah punya kebiasaan qiyamul lail. Mudah-mudahan akan terbentuk nanti. Ada orang-orang itu sekarang ini yang kita lihat dalam keadaan apapun, dalam keadaan capek, dalam keadaan bepergian dan lain sebagainya, tetap tidak ninggalkan qiyamul lail. Ada alarm tubuh, berarti otomatis bangun. Subhanallah, ya. Ada orang-orang seperti itu, ada. Dan betapa beruntungnya, ya, betapa beruntungnya beliau-beliau itu. Walaupun juga ternyata ada orang yang punya alarm tubuh, tapi cuma dipakai kencing tok. Bangun, kamar mandi, kencing, tidur lagi. Astagfirullah. Ada beberapa orang yang memang punya naum tsaqil, tidurnya itu berat. Kalau dibangun itu berat, abot. Ada memang seperti itu. Nah, yang seperti itu perlu dilatih. Ya, perlu dilatih. Mudah-mudahan ya, mudah-mudahan kita punya upaya untuk menjadikan ini sebagai kebiasaan. Ya. Al-ibadah adah. Ibadah itu sebagai kebiasaan. Nah, berarti kalau sudah biasa gitu, akhirnya ibadah itu tidak terasa berat lagi. Biasanya begitu kok gitu. Mudah-mudahan ya, kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala kenikmatan dalam ibadah. Ibadah itu nikmat. Ibadah itu nikmat. Berarti betapa beruntungnya orang yang ketika masih di dunia sudah bisa merasakan kenikmatan ibadah. Itu beruntung itu. Dan betapa ruginya orang yang hidup di dunia tapi nggak merasakan kenikmatan ibadah. Kalau diajak ibadah itu molet. Nah, itu berat itu. Kasihan seperti itu. Mudah-mudahan kasih taufik hidayah inayah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin.
حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. ربي فانفعنا بما علمتنا. ربي علمنا الذي ينفعنا. ربي فكهنا وفك أهلنا وقرابات لنا في ديننا مع الكرسي أنت والذكر. ربي وفقنا وفقهم لما ترضى قولا وفعلا كرما وارزقني كل حلالا دائما وأهل أتقيا علما نهدى بخير ونفع كل سر كل سوء وكر بالرضا منك العيون واقضي عنا ربنا كل ديون قبل أن تأتينا رسل الممنون واغفر واستر أنت كمن وستر وصلاة الله تسأل المصطفى من إله دعانا والوفاء بكتاب في للناس صفا وعلى الآل كرام صرفا وعلى صاب المصاب الغرر. اللهم اتنا بالهدى واجعلنا ممن يسار في الرضا ولا تولنا وليا سواك ولا تجعل ممن خلف أمرك وأعصاك. رسولنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ربنا تعرفنا بأننا تعرفنا وأننا أشرفنا لا تصرفنا فتب علينا توبة تبصر لكل حوبة واستر لنا أوراتي وآمين الرعاتي واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والآل والإخوان وسائر الهلان وكل ذي محبة أو ديرة أو صحبة والمسلمين أجمعين. من ربي أسمع فضلا وجندا منا لا باحتساب منا بالمصطفى رسولي نهضى بكل سولي. صلى وسلم ربي عليه أنت الحبي وآله وصحبه عدد كاس صوبي والحمد لله في البدء والتناهي.